Apakah Anda percaya simbol kemewahan terhebat bumi dengan geria tawang seharga puluhan juta dolar dulunya hanyalah toilet terbuka raksasa? Media tiada hentinya mencekoki kita tentang Dubai sebagai representasi masa depan, penuh jajaran mobil sport mewah Lamborghini dan pulau buatan. Namun, investigasi saya mengungkap realitas yang jauh lebih berbau busuk. Faktanya, gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, lama tidak terhubung ke jaringan pipa pembuangan kota. Di malam hari saat para miliarder tertidur lelap, ribuan truk tangki oren merayap ke pusat kota demi menyedot bertonton kotoran manusia untuk dibuang diam-diam ke gurun atau pesisir Teluk Persia. Bobroknya infrastruktur ini hanyalah awal dari kebohongan besar yang siap meledak. Dari kem kerja paksa yang memeras nyawa di bawah sengatan panas ekstrim 112 derajat Fahrenheit, hingga skema Ponzi finansial raksasa dengan 50% properti terbengkalai demi ekonomi gelap. Mungkinkah Dubai bukan puncak peradaban, melainkan penipuan berbalut emas terbesar pada abad ke-21? Mari kita bongkar kebenaran ini bersama. Bayangkan membuang uang 1,5 miliar dolar di tengah gurun demi proyek konyol. Namun begitulah cara mereka mendefinisikan kemegahan. Selamat datang di Burj Khalifa, struktur baja setinggi 828 meter yang menantang logika tata kota, di mana ribuan ton beton dipaksakan berdiri menembus langit gurun yang tak berujung. Untuk apa semua ini dibangun? Semuanya demi struktur yang terus bergoyang dihantam angin kencang di ketinggian, serta antrean lift yang melelahkan karena jauh lebih lama dibanding durasi perjalanannya. Bahkan puncak menara yang super mahal itu hanyalah tiang baja kosong berisi peralatan teknis yang terbengkalai. Kota ini tidak dirancang untuk manusia. Ini adalah anomali arsitektur yang lahir dari trauma masa lalu, ketakutan mendalam akan kembali ke era tenda gurun. Namun kesombongan tidak berhenti di situ. Lihatlah Palm Jumeirah, pulau buatan yang diagungkan sebagai keajaiban dunia. Kenyataannya, proyek ini dirancang hanya demi estetika foto drone 3 dimensi untuk menjerat uang para investor yang mudah terbuai. Perancang pulau membangun pemecah ombak raksasa, namun melupakan hukum alam paling dasar, yaitu siklus air laut. Arus samudera terhambat sepenuhnya, membuat air di sela-sela cabang pulau mandek dan berubah menjadi rawa berbau busuk yang mematikan terumbu karang alami. Dubai kini menjadi laboratorium mekanis tanpa jiwa, tanpa kode budaya atau akar tradisi yang jelas. Ini bagaikan balok Lego mahal yang dipaksakan secara brutal ke atas alam liar. Tata kotanya terkoyak oleh jalan raya 10 jalur berkecepatan tinggi yang memutus interaksi sosial. Di tempat ini, ruang bagi pejalan kaki benar-benar tidak ada. Jika Anda berjalan kaki, sistem infrastruktur akan memperlakukan Anda sebagai kesalahan teknis belaka. Demi meralat ilusi megah ini dari pasir gurun dan korosi garam laut, miliaran dolar anggaran digelontorkan setiap tahun hanya untuk pembersihan rutin. Harga yang sangat mahal untuk memelihara kepalsuan. Namun, topeng arsitektur ini hanyalah puncak gunung es. Bagaimana mungkin ego yang sombong menantang alam ketika kebutuhan biologis paling mendasar dari jutaan manusia di dalam menara berkilau itu diabaikan? Sekarang, mari kita bedah apa yang disembunyikan oleh agen properti dan pembuat konten, yaitu sistem perpipaan bawah tanah. Kota pintar masa depan ini ternyata memiliki infrastruktur limbah yang lebih buruk dibanding Romawi kuno, terutama pada tahun 2009 ketika lonjakan populasi mulai tak terkendali dan melumpuhkan segalanya. Sistem pembuangan limbah terpusat di kota ini akhirnya kolaps sepenuhnya. Ironisnya, meskipun pencakar langit seperti Burj Khalifa memiliki sambungan pipa, sebagian besar kawasan baru yang megah dan kem kerja paksa di pinggiran kota justru tidak memilikinya. Demi membuang kotoran jutaan orang, kota ini terpaksa mengandalkan ribuan truk tangki oren yang menderu sepanjang malam untuk menyedot limbah. Tujuan mereka adalah instalasi pengolahan pusat Al-Awir yang sudah kelebihan muatan selama 2 dekade. Di sana, para supir harus mengantre selama 24 hingga 48 jam tanpa henti di bawah sengatan terik 40 derajat Celcius. Hingga akhirnya, bencana yang tidak terhindarkan itu pun benar-benar terjadi. Untuk menghindari antrean yang sia-sia, banyak supir membuang limbah mentah diam-diam ke saluran air hujan atau langsung ke gurun. Jutaan liter limbah domestik pun mengalir ke perairan biru Teluk Persia. Esok paginya, turis-turis kaya di pantai Bintang 5 masih asik berenang tanpa tahu air apa yang merendam mereka.
analis perkotaan memperingatkan, jika armada truk ini mogok 3 hari saja, kota ini akan tenggelam dalam kotoran. Sungguh kontras yang gila. Di atas ada apartemen mewah jutaan dolar bermarmer Italia, di bawah ada sistem manual yang bobrok. Demi memperbaiki kecerobohan ini, proyek terowongan limbah strategis akhirnya dibangun dengan investasi raksasa mencapai 22 miliar dolar. Mereka kini harus menggali terowongan sepanjang 75 km di kedalaman 90 meter di bawah tanah, beralih ke kemitraan swasta dengan konsesi hingga 30 tahun, dan menunggu visi tahun 2030 demi penyelesaiannya. Sampai saat itu tiba, setiap kali angin gurun berembus, bau menyengat dari pabrik pengolahan akan tercium langsung di balkon resor mewah, menjadi pengingat kejam akan realitas yang ada. Saat menatap iring-iringan truk tangki oren itu, sebuah pertanyaan besar muncul di benak saya. Bagaimana mungkin sebuah kota yang mengklaim diri sebagai masa depan peradaban manusia bisa beroperasi dengan logika infrastruktur kuno seperti ini? Apakah kemegahan modern ini hanyalah selembar kertas kado tipis yang mudah robek saat dihadapkan pada kebutuhan biologis mendasar? Apakah Anda sudi membayar $1 juta hanya untuk tinggal di tempat seperti ini? Kegilaan yang berbau busuk ini tidak berjalan sendiri, melainkan ditopang oleh mesin sunyi, yaitu jutaan buruh yang hak dasarnya dirampas demi membangun beton-beton berkilau. Dari balik gemerlap lampu neon dan pemandangan Gria Tawang jutaan dolar, mari kita soroti fondasi nyata di balik semua kemegahan Dubai. Sebuah sistem perwalian tidak adil bernama kafala, di mana kemakmuran ditukar dengan penindasan kejam terhadap jutaan pekerja miskin. Para pekerja malang ini datang dari India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal, terjebak janji manis agen penyalur tentang tanah harapan. Namun, begitu mendarat di bandara, realitas kejam langsung menghantam ketika paspor mereka disita secara ilegal oleh majikan. Tindakan ini merampas kebebasan bergerak, hak mengundurkan diri, hingga hak untuk pulang ke tanah air. Jika mereka mencoba melarikan diri karena tidak tahan disiksa, mereka akan dituduh melakukan desersi, diancam penjara, dan dideportasi seketika. Mereka akhirnya diasingkan ke kem-kem kerja paksa pinggiran kota yang jauh dari jangkauan turis, seperti Sonapur, sebuah dunia kumuh yang menampung lebih dari 300.000 orang. Di sini, 10 hingga 12 orang berdesakan di kamar sempit nan lembab dengan pendingin ruangan yang sering mati. Setiap hari, mereka bekerja 12 hingga 14 jam di atas peranca besi di mana suhu melampaui 49 derajat Celcius, panas yang sanggup melelehkan sol sepatu. Kombinasi dehidrasi dan kelelahan memicu tingginya angka kematian pekerja muda. Tragisnya, laporan medis selalu mencatat kematian alami atau gagal jantung mendadak saat tidur demi menghindari kompensasi. Jika ada kecelakaan kerja, perusahaan menyalahkan buruh demi memotong asuransi. Tekanan mental kian berat karena gaji mereka yang minim sering ditunda hingga 3-6 bulan. Mereka sekedar menjadi roda gigi bernyawa dalam mesin pencetak uang raksasa milik kaum elit. Ketika megaproyek selesai dibangun, nama para pekerja yang tewas tidak akan pernah diukir di pusat perbelanjaan mewah. Saat Anda dan saya berdiri di atas lantai marmer berkilau di Mall Dubai, adakah yang mendengar rintihan dari tangan-tangan berdarah yang memolesnya? Apakah kemakmuran kota sepadan dengan hilangnya identitas dan kebebasan jutaan manusia miskin? Pertanyaan ini saya serahkan kepada Anda untuk direnungkan. Ingatlah, darah dan keringat para buruh ini tidak membangun nilai jangka panjang apapun, melainkan hanya digelontorkan ke dalam kasino finansial raksasa berlapis beton tebal. Mari kita selidiki fakta sebenarnya bersama-sama. Banyak orang masih mengira bahwa kekayaan luar biasa Dubai mengalir dari ladang minyak yang tiada habisnya. Namun, penyelidikan kami menemukan fakta berbeda. Emas hitam di sini sebenarnya sudah tiris sejak era tahun 90-an, dan kini hanya menyumbang persentase sangat kecil bagi perekonomian. Jadi, dari mana kota ini bertahan hidup? Jawabannya sangat sederhana sekaligus ironis. Mereka menjual janji kosong yang dikemas dalam kotak-kotak beton. Demi melunasi utang raksasa dari proyek lama, mereka dipaksa terus menjual properti baru yang belum dibangun demi membayar kontraktor terdahulu. Ini adalah skema Ponzi murni, hanya saja dibungkus lapisan beton yang berkilau. Jika Anda mengamati pusat kota Dubai atau Palm Jumeirah di malam hari,
Anda akan menyadari kenyataan yang mengerikan. Sekitar 40 hingga 50% properti mewah di sana sepenuhnya gelap gulita tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya debu tebal yang menyelimuti lantai kayu mahal. Di sini, rumah tidak lagi berfungsi sebagai tempat bernaung, melainkan sekadar chip kasino bagi spekulan global demi menghindari pajak dan pemeriksaan dari lembaga keuangan internasional. Seluruh pasar ini dimanipulasi oleh promosi berlebihan dari para agen di media sosial. Padahal, sejarah pernah memberi peringatan keras pada tahun 2008 saat gelembung properti pecah, membuat harga anjlok hingga 60% hanya dalam hitungan bulan. Banyak miliarder bangkrut dalam semalam, meninggalkan villa setengah jadi ditelan badai gurun. Kini, kegilaan serupa terulang kembali dalam skala yang jauh lebih masif. Orang-orang kembali berebut mengamankan apartemen jutaan dolar hanya bermodalkan beberapa foto JPEG dan rancangan grafis digital. Bahkan sebelum tanah digali, mereka lupa bahwa biaya perawatan apartemen pencakar langit di tengah gurun gersang setara dengan menyewa kastil mewah di Prancis. Saat gelombang pembeli terakhir habis, seluruh sistem utang ini akan runtuh secara berantai. Dapatkah sebuah kota tumbuh tanpa batas di atas fondasi yang tidak menghasilkan nilai nyata? Saat lampu neon padam, akankah apartemen kosong ini menjadi aset berharga atau sekedar kuburan beton yang menyimpan keserakahan manusia? Agar kasino properti raksasa ini tidak kolaps, Dubai mengambil langkah berani sekaligus berbahaya, yakni menjadi mesin pencuci uang haram terbesar di dunia bawah tanah. Harga yang harus dibayar sangatlah mahal, yaitu hilangnya kedaulatan mereka sendiri. Demi memastikan pasar real estate selalu dibanjiri likuiditas, kota ini memposisikan diri sebagai pusat pengatur arus modal global dengan prinsip dasar, tanpa pertanyaan, dan tanpa jawaban. Dalam waktu singkat, Dubai menjadi lubang hitam keuangan yang menampung aset para taipan nakal, pelanggar sanksi, pejabat korup, serta aliran dana ilegal lintas batas. Keputusan untuk menutup mata terhadap asal-usul dana ini sengaja dilakukan agar pasar real estate mereka selalu mendapat pasokan darah segar agar bisa terus beroperasi. Kemakmuran mandiri yang dipamerkan Dubai sebenarnya hanyalah sebuah ilusi panggung yang dikoreografi dengan sangat rapi. Faktanya, ekonomi kota ini sepenuhnya bersandar pada garis kredit dan cadangan minyak melimpah milik tetangga mereka, Abu Dhabi. Kebenaran pahit terungkap pada akhir tahun 2009 ketika konglomerat milik negara, Dubai World, mengumumkan penundaan pembayaran utang. Beban utang fantastis senilai lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat membawa sistem keuangan mereka ke jurang kehancuran. Abu Dhabi pun terpaksa meluncurkan dana talangan darurat sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat untuk mencegah krisis berantai. Namun tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dan harga yang harus dibayar adalah hancurnya harga diri Dubai. Tahukah Anda apa nama asli gedung tertinggi di dunia itu? Menara megah tersebut awalnya dinamai Burj Dubai, namun saat peresmian namanya mendadak diganti menjadi Burj Khalifa demi menghormati penguasa Abu Dhabi yang menyelamatkan mereka. Ini bukan sekedar nama, melainkan saksi bisu digadaikannya kedaulatan kota tepat di atas simbol kebanggaan mereka sendiri. Sejak kejatuhan finansial itu, Dubai kehilangan kemandirian ekonominya. Setiap keputusan keuangan kini berada di bawah pengawasan ketat lembaga-lembaga Abu Dhabi. Model pasar bebas yang dahulu tanpa batas, kini berubah menjadi anak perusahaan yang beroperasi di bawah naungan tetangga mereka yang konservatif. Kekayaan di sini tidak lahir dari kekuatan mandiri, melainkan dari meminjam reputasi dan uang orang lain. Jika melihat nama Burj Khalifa, pertanyaannya adalah, bisakah sebuah kota bebas jika simbol kebanggaannya bisa diganti dalam semalam demi selembar cek bantuan? Bagaimana jika sumber daya sang penjamin habis? Berapa lama ilusi kemakmuran ini akan bertahan? Guna menutupi ketergantungan struktural dan utang finansial ini, pemerintah Dubai merancang sistem kontrol sosial yang sangat canggih dengan kedok teknologi mutakhir. Di balik papan iklan yang berkilau dan senyum ramah buatan, terdapat pengawasan ketat yang menyesakan. Selamat datang di realitas jaringan pemantauan kecerdasan buatan bernama Oyon. Di sini, ribuan kamera pengenal wajah beroperasi secara langsung tanpa jeda, sepenuhnya merampas privasi individu yang melangkah di jalanan kota,
Setiap gerak-gerik Anda akan langsung direkam secara digital oleh otoritas tempat. Hanya dengan satu unggahan kritis terhadap pemerintah atau ulasan negatif yang tidak sengaja Anda tulis di media sosial, tiket menuju ruang tahanan atau deportasi instan langsung diterbitkan. Hukum yang berlaku di sini berjalan dengan standar ganda yang syarat ketidakadilan. Kesaksian warga lokal selalu mengalahkan bukti dari warga asing. Bahkan di bawah hukum syariah, seorang wanita asing yang melaporkan kekerasan seksual justru berisiko tinggi ditangkap atas tuduhan berzina. Begitu pula dalam dunia bisnis. Jika Anda tidak sengaja menandatangani cek kosong tanpa adanya sistem perlindungan kebangkrutan, Anda akan langsung diseret ke dalam sel tahanan tanpa ampun. Fenomena ratusan mobil mewah berselimut debu tebal di bandara internasional bukanlah karena pemiliknya terlalu kaya hingga lupa jalan pulang. Itu adalah rute pelarian darurat malam hari para mantan miliarder yang mencoba kabur dari sistem hukum kejam ini. Kemunafikan kota ini baru terungkap ketika kegelapan tiba. Di siang hari, Anda bisa didenda hanya karena bergandengan tangan demi menjaga adat kesopanan Islam. Namun saat matahari terbenam, lobi hotel bintang 5 langsung berubah menjadi tempat transaksi di mana para pengelola menutup mata demi meraup untung dari bisnis hiburan malam bawah tanah bernilai miliaran dolar. Skandal Dubai Porta-Potty yang memuakkan menjadi bukti bagaimana martabat manusia dikorbankan demi uang tunai kaum jet set. Di kelas bawah, ribuan wanita dari Afrika Timur dan Asia Selatan ditipu. Paspor mereka disita dan dipaksa menanggung utang palsu hingga $5.000. Kota modern ini sebenarnya adalah ruang hampa budaya yang ditutupi oleh kampanye pemasaran konsumerisme. Kawasan bersejarah Al-Sif dipromosikan sebagai warisan kuno, padahal baru dibangun tahun 2012 menggunakan teknik rekayasa efek karat dan usang. Arsitek menyebutnya penipuan sejarah demi mengelabui mata turis. Bisakah kita menyebut tempat ini surga saat siang hari mereka berdoa dengan kusyuk? Namun malamnya membiarkan kejahatan terburuk terjadi demi keuntungan? Saat kecerdasan buatan memantau setiap detik hidup Anda, apakah Anda benar-benar warga yang merdeka atau hanya kelinci percobaan di dalam sangkar kaca? Namun, seketat apapun hukum atau secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk mengatur masyarakat, manusia tidak akan pernah bisa mengontrol kemarahan alam semesta. Harga dari keangkuhan selalu dibayar tunai dengan hukum fisika. Ketika suhu musim panas sering melampaui 49 derajat Celcius dengan kelembapan ekstrim, Dubai mendekati batas suhu bola basah. Ini adalah ambang batas iklim mematikan di mana tubuh manusia tidak bisa mendinginkan diri lewat keringat dan akan tewas dalam beberapa jam paparan langsung. Seluruh kota kini berjalan seperti pasien kritis yang memakai ventilator. 100% bergantung pada sistem pendingin udara tertutup dan pasokan listrik tanpa henti. Akibat perencanaan awal yang sangat naif dengan asumsi bahwa wilayah gurun tidak akan pernah diguyur hujan deras, sistem drainase air badai sama sekali tidak dibangun di kota ini. Ketika bencana banjir itu akhirnya melanda, ketiadaan infrastruktur dasar tersebut membuat limpahan air langsung menghancurkan sendi-sendi kota dari dalam. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa tinggi gedung pencakar langit yang Anda bangun, alam selalu memiliki cara tersendiri untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Kita harus menyadari bahwa kemewahan yang menipu mata ini pada akhirnya hanyalah fata morgana rapuh yang menanti waktu untuk runtuh sepenuhnya. Ketika era minyak berakhir dan kucuran kredit dari Abu Dhabi mengering, Dubai tidak akan lagi mampu membiayai sistem penyulingan air laut yang mahal. Alam pasti merebut kembali haknya. Berdasarkan hukum entropi, pasir gurun akan terbebas dari sapuan pekerja mulai meluap menimbun jalan raya 10 jalur. Kaca-kaca menara akan hancur oleh panas ekstrim dan garam laut, mengubah lobi Gria Tawang jutaan dolar menjadi sarang elang dan burung bangkai. Menara Burj Khalifa yang agung hanya akan menjadi jam matahari berkarat, kesepian di tengah lautan pasir. Arkeolog masa depan yang menggali puing-puing ini hanya akan menemukan rongsokan mobil mewah tanpa warisan budaya yang berarti. Jelas, Dubai bukanlah fajar dari peradaban baru. Kota ini hanyalah jeritan putus asa terakhir dari sebuah peradaban yang keliru mengira bahwa tumpukan uang bisa membeli iklim bumi. Ketika gurun benar-benar menelan seluruh bangunan sombong ini, akankah kita sadar bahwa hukum fisika tidak akan pernah bisa disuap dengan seutas jam tangan Rolex mewah?
Apakah runtuhnya mimpi besar Dubai ini akan menjadi peringatan keras atas keserakahan manusia yang tanpa batas? Atau sekedar sebutir pasir yang jatuh hening ke dalam jurang waktu? Bagaimanapun, Dubai adalah eksperimen ekstrim manusia tentang kekuatan uang dan keangkuhan. Mereka menimbun gurun dengan beton, mengerahkan armada truk tangki air demi menyiram infrastruktur, mengeksploitasi buruh lewat sistem kafala, dan memoles angka keuangan semu untuk meniup balon gelembung yang kini siap meletus. Namun, saat lampu-lampu neon mulai berkedip padam, ketika aliran uang haram mencari tempat pencucian baru dan hukum alam menuntut balas, Fata Morgana gurun ini harus kembali menjadi debu. Ini bukanlah surga masa depan, melainkan sebuah peringatan termahal dalam sejarah tentang peradaban yang nekat membangun keabadian di atas fondasi kebohongan. Sekarang, mari kita lihat kembali seluruh perjalanan ini, mulai dari pencakar langit yang menjulang hingga ke sudut bawah tanah yang gelap dan berbau busuk. Apakah menurut Anda Dubai adalah puncak kreativitas, atau justru penipuan berusia berabad-abad yang dibungkus emas murni? Jika diberi pilihan, maukah Anda menukar kebebasan dan nilai kemanusiaan demi posisi di dalam sangkar kaca megah yang perlahan runtuh ini? Jika investigasi ini berhasil mengungkap sisi gelap dari kota impian Dubai yang belum pernah Anda ketahui, silakan dukung dengan menekan tombol suka agar algoritma menyebarkan kebenaran ini lebih luas. Bagikan video ini kepada kerabat yang masih terbuai oleh gemerlap semu Dubai. Jangan lupa klik berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan analisis tajam kami berikutnya yang membongkar fakta tersembunyi di berbagai belahan dunia. Seluruh konten ini disusun berdasarkan laporan ekonomi, dokumen perencanaan tata kota, data hak asasi manusia internasional, serta analisis ahli independen secara objektif. Informasi ini murni bertujuan untuk edukasi dan memantik pemikiran kritis, tanpa ada niat menyerang pihak manapun, melainkan mengkritisi kebijakan demi sudut pandang yang transparan.